selamat datang kembali di channel gua Zahra Norita. Lo bisa panggil gua Zahra atau Ara. Di channel ini gua akan selalu bahas tentang BTS dan ARMY. Maka dari itu, kalau lo adalah ARMY atau mungkin lo bukan ARMY tapi tetap pengen tahu tentang BTS dan ARMY, bisa banget untuk tekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan tombol loncengnya juga agar setiap gua upload video, notifikasinya langsung masuk ke HP lo dan lo bisa segera nonton video gua. Kali ini gua mengajak abi gua untuk membuat konten. Jadi apa kontennya? Gua ingin menunjukkan gitu lagu BTS atau MV BTS yang terbaru yaitu Dynamite. Terus itu ada satu lagu lagi yaitu Bepse yang menurut gua liriknya mungkin bakalan disukain sama abi gua karena menurut gua itu kritis, kayak mengkritik ekonomi Korea Selatan yang kayak mengenai kesenjangan sosial serta kesenjangan ekonomi yang dibahas di dalam lagu Bepse. Jadi ya ada dua lagu yang mau kami reaksiin. Tapi abis siap gak? Mantap, siap. Oke, gue ngereaksiinnya santuy aja kalau Dynamite karena gue udah nonton berkali-kali kan streamingnya. Jadi inilah reaksi gue dengan abi gue. Oke, kalau misalkan ada yang belum tahu, abi itu sebutan ayah dalam bahasa Arab. Nanti abi apaan nanti kan. Oke, langsung aja ya. 1, 2, 3. Sabar. Dari sini ada yang ingin ditanyain nggak? Nggak ada. Nggak ada. Apa itu Big Hit gitu? Big Hit itu apa? Big Hit itu label yang menaungi BTS. Itu kayak label musiknya gitu, company-nya gitu. Label musiknya. Ya gitu. Jadi membernya ada 7. Kok mereka ini nggak menggunakan bahasa Korea gitu? Jadi kenapa nggak pakai bahasa Korea? Ini nih lagu single pertama mereka yang full English, full bahasa Inggris. Oh. Jadi ini lagu pertama mereka yang lagu pertama yang bukan seharusnya kan dia harus mempromosikan udah sering. Tapi kok ini lagu singlenya maksudnya itu ini karena kan lagi masa pandemi COVID kan. Jadi kayak ARMY di rumah itu kan kebanyakan memang anak muda juga. Nggak anak muda juga sih. 29% ARMY itu usianya 40 tahun sampai 60 tahun pokoknya. Jadi kayak ARMY itu dari segala umur. Cuma kan di masa pandemi ini semuanya kan nge-stuck di rumah gitu kan. Di rumah terus tuh kayak bosan kan, nggak ada hiburan. Jadi lagu ini dibuat untuk ngehibur ARMY dan biar feelingnya tuh langsung dapat gitu. Menghibur ARMY itu maksudnya fan-nya. ARMY itu nama fan-nya, nama fan BTS. Nama ARMY itu kepanjangannya. ARMY kan kalau dalam bahasa Inggris artinya tentara. Tapi ARMY itu kepanjangannya Adorable Representative MC of Youth. Artinya apa itu? Adorable Representative of Youth itu pokoknya apa ya? Representatif yang kami itu sebagai representasi BTS tapi yang kayak menggemaskan gitu karena kami kan kebanyakan cewek gitu tapi 20%-nya itu cowok fans BTS itu juga ada cowoknya. Jadi penggemarnya itu dari anak-anak muda sampai orang tua. Iya. Oh iya. Ada nanti videonya. Terus alirannya musiknya dalam apa ini? Disco itu dia orang menciptakan sendiri apa mengambil dari orang dari barat seperti di Amerika atau kalau genre itu jenisnya gitu, alirannya gitu, menciptakan sendiri? Enggak ngikutin. Kalau menurut ini kalau ya, disco menurut itu saya kan kebanyakan dari barat. Iya, gitu. Iya memang dari barat kok. Disco itu salah satu aliran musik aliran musik untuk untuk dansa gitu musiknya.
waktu itu di populer. Coba. Paling populer tuh tahun 1970-an. Coba diputar lagi. Jadi sabar. Tadi kan Abi bahas tentang kenapa mereka nggak pakai bahasa Inggris kan? Yeah. Kenapa nggak pakai bahasa Korea? Karena yang tadi pertama karena untuk tujuan ini sebenarnya nggak ada niatan untuk membuat lagu ini di tahun sebelumnya gitu. Tiba-tiba kan ada pandemi gitu. Jadi mereka berpikir untuk ngehibur ARMY dan biar lebih feelingnya tuh langsung dapet dan biar dipahami oleh semua orang, bahkan jadi pakai bahasa Inggris gitu. Dan jadi ini karena bahasa Inggris itu lebih bahasa global, internasional istilahnya gitu itu ya. Bener. Lagu ini judulnya apa? Dynamite meledak. Meledak itu kayak mungkin ya semangat tuh, menyalakannya seperti dynamite, kayak menyalakan semangat gitu. Tapi mungkin ada maksud terselubungnya dynamite itu, kayak mereka mecahin rekor musik, dan memang mecahin. Kemarin tuh mereka jadi musik videonya, dengar ya, musik videonya ini jadi video pertama yang paling banyak ditonton dalam sejarah di YouTube. Dalam 24 jam mereka dapat 101,1 juta penayangan di YouTube. Mantap kalau gitu. Iya dong, BTS. Bukan, BTS ini maksudnya itu kok bisa dikatakan paling banyak yang nonton itu, apa memang udah ada yang ngitungnya jumlah penonton paling banyak itu ada? Ada diumumin di YouTube malah. YouTube di Twitter itu kan YouTube kan punya akun Twitter juga kan. Ngumumin di Twitter kalau BTS ini video yang paling banyak ditonton gitu dalam sejarah gitu ya. Dalam sejarah YouTube. Maksudnya ketika YouTube itu muncul, yang terbanyak itu dalam 24 jam. Dalam 24 jam. Oh, jadi dihitung dalam 24 jam, bukan secara keseluruhan sekarang ini, bukan. Bukan. Terus begitu dia nayani musiknya selama 24 jam dia dapat rating yang nonton ya. Pak, jumlah penonton yang banyak gitu. Bukan penonton sih, jumlah berapa kali tayangnya. Oh, jumlah berapa kali tayangnya. Maksudnya ditonton orang apa kayak mana sih? Iya, ditonton. Iya kan. Selama 24 jam itu BTS yang terbanyak gitu maksudnya. Itu faktor apa yang menyebabkan BTS itu kok paling terbanyak gitu loh? Fansnya, maksudnya kok fansnya itu kok bisa tertarik gitu seluruh dunia, kok bisa dia menempati ranking itu faktor apa musiknya itu musiknya itu punya misi sosial, punya misi perdamaian, karena gaya anak sekarang apa gitu yang menyebabkan generasi itu semua lapisan generasi itu bisa mencintainya gitu, maksud saya. Maksud Abi itu. Kalau masalah BTS punya fans banyaknya itu tuh beragam sih alasannya. Ada yang cuma suka gara-gara wajahnya, tapi kebanyakan mostly itu tuh awalnya BTS itu bisa besar, bisa dikenal orang karena lirik-lirik lagu mereka, terutama di masa-masa awal debut itu mereka kayak mengkritisi pendidikan, terus tuh isu sosial. Kayak kalau pendidikan itu ada di lagunya No, terus tuh kalau isu sosial itu ada Bebse. Nanti kita bakalan ngereaksiin Bebse Bi. Coba. Nanti. Coba. Kita Dynamite selesain dulu ya. Iya. Itu Bebse itu bahas tentang kesenjangan ekonomi sosial gitu di Korea Selatan. Terus itu mereka tuh bahas tentang kesehatan mental. Makanya fans mereka itu banyak banget. Karena gimana ya, kesehatan mental itu kan kayak dianggap remeh gitu kan. Kayak misalkan ada orang yang misalkan ada orang yang kayak curhat gitu ke orang terdekatnya tentang masalahnya gitu, perasaan dia gitu kan, beban pikiran dia, kegelisahan dia. Kadang nyampe nangis orang tersebut, tapi orang yang dia ceritain, orang terdekatnya itu malah nganggep masalah dia tuh remeh gitu. Padahal masalah mental, kesehatan mental itu kan penting banget gitu. Nah, BTS itu membahas tentang itu. Jadi kayak banyak orang tertarik sama mereka dan akhirnya jadi fans mereka. Gitu. Tapi untuk lagu Dynamite ini bahasannya nggak berat-berat amat gitu.
untuk ngehibur ARMY doang kalau lagu ini. Terus itu juga kok bisa 101 juta penayangan gitu dalam 24 jam kan. Itu karena ARMY tuh apa ya, fansnya tuh loyal banget loh. ARMY tuh loyal banget sama BTS. Jadi mereka tuh pengen ngecetak rekor untuk BTS bareng-bareng gitu sama sesama ARMY untuk BTS. Karena mereka ngerasa kalau BTS itu udah ngebantu mereka secara mental, ngebuat mereka bahagia gitu. Jadinya mereka timbal balik kepada BTS dengan cara ngasih rekor-rekor gitu. Tuh. Enter. Ada penghargaan gerakan untuk penghargaan kepada Michael Jackson. Lagu ini sendiri menceritakan tentang apa ya? Intinya mereka tuh kayak khusus lagu ini menceritakan tentang kesenangan mereka. Kan lagi senang. Sudah keliling untuk beberapa negara untuk show mereka. Jangan ke Eropa, udah. Mereka terkenal kan? Iya, udah. Jadi ini kelompoknya ini ada berapa orang itu? Ada 7. Nah itulah Dynamite. Apa tanggapan Abi yang lain gitu? Lihat ke kamera. Ya, tanggapan Abi untuk pemain musik khususnya apa tadi kelompoknya namanya tadi? BTS. BTS ini ya bagus lah untuk mencontohkan bahwa anak muda itu kreatif untuk memotivasi orang untuk berbuat saling menolong. Misalnya seperti tadi. Untuk mental ya, kesehatan mental mungkin yang lainnya juga sosial, kesenjangan sosial. Bagus lah kalau gitu. Bagus kan? Iya, mantap. Terus selanjutnya kita bakalan ngereaksiin Bebse, sabar. Bebse itu artinya Bebse itu nama burung yang jenisnya kecil gitu. Burung yang badannya mungil gitu, Bebse. Ini gua ngambil dari YouTube orang, reaksiin YouTube orang, RiARMY nama channelnya. Nanti gua cantumin. Aduh, kok jaringannya nge-lag gimana ini? Sabar ya guys, jaringannya nge-lag. Oh my gosh, kenapa ini? Sabar ya guys ya, nunggu jaringannya stabil dulu. Oke, jaringannya sudah stabil insya Allah ya, doakan saja. Soalnya gue panas doang banget. Ini gue ngereaksiinnya dari channel RiARMY karena gue pengen nunjukin liriknya atau arti lagu dari Bebse ini. Kayak 1, 2, 3.
Mereka ada pidato di PBB. Makanya mereka ini pendidikannya apa kok bisa pintar? Mereka ini udah ada S2 mereka. Udah hampir semuanya S2. Yang cuma S1 itu jungkuk. Dan mereka tuh diterimanya universitas online gitu karena mereka kan idol, jadi kayak sibuk, jadi kuliahnya online gitu. Dan kuliah online itu tapi universitasnya universitas yang favorit. Bagus lakinya keren lagi ya, bikin semangat. Iya kan? Lagunya tuh Bahkan untuk generasi ini juga apa? Iya. Dewasa juga istilahnya, bukan anak milenial tapi lagunya itu bikin energi loh. Semangatnya itu keren. wis, Gayanya juga keren, sesuai dengan zamannya. ada yang mau ditanya-tanyain lagi nggak mengenai Itu tadi mereka itu liriknya? maksudnya apa itu? Tadi saya itu kok dijulukin Bebse. Betse itu. Bebse tuh ini mereka kapan ya buat lagunya? Ini pas dulu pokoknya pas mereka nih. Iya, maksudnya itu Betse itu apa artinya? Bebse itu burung kecil, burung yang bentuknya apa? Badannya mungil, kecil gitu dalam bahasa Korea itu artinya. Jadi mereka dulu kan Oke, jadi tadi berhenti jadi mereka dulu kan. Ternyata gak kerekam, guys. Gak kerekam. Jadi oke. Nah, bahas dari mereka dulu kan. Oh ya, mereka dulu kan Abi kan tadi nanya Bebse itu artinya apa? Iya. Bebse itu artinya burung yang badannya mungil. Burung apa yang mungil? Maksudnya burung pipit apa? Sabar. Burung itu kan banyak, apa burung camar, pokoknya burung yang kecil maksudnya gitu. Iya. Enggak, kayak ada tadi sabar. Apa burung jenis yang ada di Korea gitu maksudnya? Kayaknya itu yang badannya gitu. kecil gitu. Sabar. Bukan ini. Mana ya? Hilang. Ya udah yang lagu tadi aja. Mau nyari gambar burung? Ya nggak ini. usah, yang penting dijelasin aja. Nah itulah, pokoknya badannya mungil. Nah jadi mereka tuh BTS itu ya dipanggil Bebse itu kayak mereka bukan siapa-siapa gitu, mereka orang biasa gitu kan. Nah
apa namanya, mereka tuh dari agensi kecil yang dulu bahkan apa ya, lantai kantor mereka itu cuma satu lantai apartemen, dan mereka itu tidurnya member bertujuh itu dalam satu kamar tidurnya, dalam apa, pakai ranjang tingkat gitu. Jadi mereka benar-benar dari nol nyampe jadi sekarang akhirnya jadi legend, dari zero to hero gitu. Bukan, mereka itu kok bisa apa namanya, satu grup itu 7 orang tadi. 7 orang itu maksud Abi itu dari wilayah mana aja kok bisa kumpul di situ? Mereka tuh memang artis apa gimana sebelumnya tuh mereka? Mereka bukan artis, mereka itu kok bisa idol. Kumpul gitu. Mereka itu ikut audisi. Jadi ada audisinya. Dari beberapa kota di Korea itu ada audisi. Mereka datang ke Seoul. Oh iya. Terus tuh mereka ini ikut audisi, terus tuh terpilih. Jadi grup BTS gitu. Oh, setelah audisi musik misalnya gitu. Kok mereka itu memang audisinya Big Hit ngadain audisi. Big Hit. Iya, maksud saya itu mereka tadinya per orang kan ikut tes audisi itu. Terus mereka itu bikin grup sendiri gitu setelah mereka lulus itu apa gimana? Enggak, yang nentuin grup itu Big Hit-nya. Oh, yang adain itu. Yang ada seleksi itu tadi. Iya. Oh. Jadi mereka istilahnya dibentuk grup itu, dididik di situ, terus dijadiin ARMY ini sekarang. Jadi BTS ini. BTS. Jadi penggambarannya namanya ARMY. Oh, gitu. Awalnya tuh Bangwol, apa ya arti Bangwol? Mau dinamain Bangwol nama fansnya, cuma kayak kurang serak akhirnya namain ARMY gitu. Terus apa lagi mau dibahas? Terus mereka itu katanya orang apa namanya, dianggap burung kecil tadi ya. Mungkin burung kecil yang ada di Korea. Apakah memang mereka itu nggak punya apa namanya, istilahnya itu memang betul-betul orang nggak punya, apa mereka itu mungkin mereka juga mungkin punya keturunan musik apa kayak mana itu kok bisa mereka itu ini? Mereka sebenarnya nggak tahu ya mereka kenapa di situ menuliskan atau menyebutkan diri mereka BEPC, karena nggak tahu ya, mungkin ada ARMY yang lebih paham tentang kenapa mereka menyebut apa ya, BTS di situ menyebut diri mereka BEPC. Tapi yang jelas sih menurut apa ya, pemahaman saya ya karena mereka waktu dulu tuh masih belum siapa-siapa gitu loh, misalnya belum jadi lah, belum sukses gitu. Kelompoknya itu BTS. Enggak, ini lagunya tahun 2016 ininya rilisnya. Jadi mereka tuh debutnya tahun 2013. Jadi ya mulainya itu debutnya. Iya, mulainya 2013, akhirnya terkenalnya 2016 itu maksudnya. Terkenalnya nggak bisa ngomong tahun 2016 terkenal gitu, karena mereka kan ya udah mulai punya fans tuh dia dari tahun 2013, cuma puncaknya tahun 2016 ya. Pas lagu Blood, Sweat and Tears. Ya lanjut lagi, coba musiknya gimana sampai terakhir. Udah tadi ya? Kayaknya belum. Udah. Mau nunggu ini lanjut ya, yang pasti lagi. Yang pasti walaupun kita punya apa ya, gemar musik BTS atau itu musik jenis yang lain, tapi ya saran Nabi sebagai anak pelajar juga harus mencintai budaya Indonesia. Iya, benar. Jangan, udah Abi katakan tadi, Didi Kempot itu kan mungkin kalau disamain BTS itu mungkin apa ya, musisi yang digemari oleh semua levelnya, semua kalangan, dari anak muda, orang dewasa, bahkan orang tua. Didi Kempot di Indonesia seperti itu. Kalau di Korea itu BTS itu. Nah itu maksud Abi, sebagai generasi muda juga, walaupun kita senang musik, cuma kita juga jangan lupa musik-musik Indonesia juga. Gitu. Terus sama apa ya, sama budaya apa namanya, budaya yang ada di Indonesia, bukan hanya musiknya juga, tapi apa yang ada di Indonesia kita sukai gitu. Yang jelek kita buang. Tapi jangan lupa juga, gara-gara suka BTS nanti ibadahnya tertinggal, males. Nah ini gawat ini generasi muda ini. Jangan jangan terlalu berlebihan lah mencintai sesuatu itu. Tapi bagus sih kalau musik BTS ini bikin kita semangat, bikin kita energi. Itu 2 lagu tadi udah keren banget itu. Mantap. Dan apa ya, fans BTS ini ARMY tuh banyak banget ngelakuin donasi. Jadi yang terbaru itu kan ada isu rasisme di Amerika Serikat kan. Nah
apa namanya, Black Lives Matter gitu kan. Iya. Untuk keadilan bagi orang berkulit hitam. Warna kulit warna, dan kulit hitam itu istilahnya ada diskriminasi lah di Amerika itu. Jadi mereka juga istilahnya protes melalui lagu gitu ya. Apa? Enggak, mereka bukan protes lewat lagu, tapi BTS itu sebenarnya mereka tuh nggak ngumumin ke apa ya, mereka secara diam-diam nyumbang sebanyak 14 miliar untuk gerakan Black Lives Matter. Tapi apa ya, ada media Amerika sana yang apa ya, tahu tentang donasi ini, akhirnya diumumin ke ke media, ke internet, dan akhirnya ARMY sendiri itu tuh telat taunya gitu loh. Pokoknya beberapa hari, seminggu kemudian baru tahu kalau BTS itu donasi 14 miliar. Dan ketika ARMY tahu kalau BTS itu idola kita, idola kami, menyumbang sebanyak itu untuk gerakan Black Lives Matter, ARMY dalam waktu 24 jam ngumpulin jumlah uang yang sama untuk gerakan Black Lives Matter. Jadi mereka ARMY dari seluruh dunia itu mereka donasi lewat sebuah website gitu kan, mereka ngumpulin 14 miliar rupiah dalam waktu 24 jam untuk gerakan Black Lives Matter. Mantap kalau gitu, mantap. ARMY Indonesia juga waktu itu kan corona, mereka ngumpulin dana untuk corona, untuk COVID di Indonesia. Jadi kayak BTS itu ngebuat basis fans yang menurut saya sangat-sangat positif gitu. Jadi kayak ya bukan cuma idolanya gitu yang berhak dikagumi, tapi fansnya juga. Fansnya juga keren gitu. Iya, fansnya keren meskipun gua nggak ikutan nyumbang karena belum ada duit. Oh gitu, mantap lah kalau gitu untuk BTS. Semoga sukses selalu. Amin. Terus berkembang, bisa menjadi contoh musik-musik yang ada di Indonesia. Dan generasi Indonesia juga, yang milenial terutama ini harus mempunyai misi yang bagus ke depannya. Oke? Tolong di subscribe ya. Jangan lupa supaya channel kami berkembang. Iya, kalau misalkan kalian suka dengan reaksi yang seperti ini, kalian bisa komentar di bawah, Kak, reaksi lagi dong sama Abinya gitu kan. Nanti gue bakalan reaksi lagi bareng Abi gue gitu. Mantap, dadah. Intinya subscribe, like, comment. Oh, jangan lupa juga share kalau misalkan lo ngerasa kalau teman-teman lo harus ngeliat reaksi ini gitu. Oke? Dadah. Oke, jadi gue terharu banget ketika gue upload video ini, gue telah mendapatkan 85 subscriber, dan menurut gue itu sangat luar biasa. Terima kasih banyak pokoknya kepada kalian semua yang udah nyempetin untuk tekan tombol subscribe-nya, ngasih feedback berupa like, komentar, atau bahkan nge-share video gue ke teman-teman kalian. Itu sangat berarti banget buat gue. Itu ngebuat gue bahagia dan ngebuat gue semangat untuk membuat video-video baru, serta untuk terus nge-share opini gue tentang ARMY dan BTS kepada kalian semua. Gue gak tahu harus ngomong apa lagi. Intinya terima kasih banyak. I purple you, borahe, sarange, ashiteru, aku cinta kalian. Pokoknya yang baik-baik untuk kalian. Wish you all the best for you. And by the way, happy late birthday for our leader Kim Namjoon. Terima kasih udah menjadi leader yang baik. Terima kasih udah ngarahin Bangtan dan mempersatukan Bangtan hingga di titik ini. Ya, dia menurut adalah best leader, presiden kita, asik. Apa ya, gak tahu lagi mau ngomong apa. Intinya terima kasih banyak banget. I purple you. Jangan lupa untuk love yourself, keep fighting, and stay hydrated. Okay, bye.